Alfa. Ustaz Abdul Somad, saya mau tanya, apakah janji lewat chat WA akan ditagih nantinya? Bukan lewat apa janjinya? Lewat telekonferensi, lewat WA, lewat IG, lewat Instagram, lewat FB, bukan lewat apanya. Tapi janjimu itu adalah substansi maknanya janji. Sifat orang beriman, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dia selalu menjaga amanah dan menjaga janji. Oh, jadi kalau saya nggak tepat janji, berdosa. Ayatul munafiqi salasun. Sifat orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau bicara, dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, ingkar janji. Wa idza tumina khana. Kalau dia diberikan amanah, dia khianati. Nauzubillah. Orang munafik ini letaknya di mana? Innal munafiqina, orang-orang munafik fid darkil asfal. Di level yang paling bawah, neraka yang paling bawah, yang paling panas, paling bawah. Nauzubillah. Waqina adzaban nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin min nifaq. Selamatkan ya Allah kaum muslimin dari penyakit munafik. Wallahu a'lam. IG Ketut, saudaraku Ketut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan Ustaz, apa benar orang yang murtad? Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Murtad ya. Kalau dia balik lagi ke Islam, apakah sholat dia yang tinggal selama dia murtad itu wajib diqadha, diganti? Tidak. Kenapa? Karena syarat orang sholat itu muslim, baligh, berakal. Dia tak muslim, maka tak wajib. Mudah-mudahan Allah selamatkan dari murtad ni. Na'udzubillah, na'udzubillah, wal'iyadzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Dari IG email Emilia 81. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, maaf kalau keluar dari jalur postingan. Saya ibu rumah tangga yang kalau cuci piring sampah ikannya saya taruh di besek yang nanti akan saya buang ke tempat sampah. Bagus, alhamdulillah. Apakah kalau kita tidak boleh meletakkan sampah ikan terbuka karena katanya itu makanan setan, yang artinya kita harus membungkusnya walau sampah itu cuma satu? Saya pikir setelah saya mau buang baru saya mempercayai ini, namun orang beritahu saya ngotot mengatakan itu makanan setan, sehingga saya penasaran apakah benar Pak Ustadz. Tentang tulang adalah makanan jin, ya. Dalam hadis dilarang untuk istinja, maaf. Habis cebok, habis buang air besar, cebok, istinja dulu dengan batu. Tidak boleh menggunakan tulang onta, tulang kambing yang kering, tak boleh. Innahu ta'amu ikhwanikum. Karena tulang itu adalah makanan saudaramu dari kalangan jin. Itu saja larangan Nabi SAW. Tidak boleh menggunakan tulang sebagai alat istinja. Oleh sebab itu kalau kita makan malam, habis makan sup tunjang, tulang-tulangnya itu dibuang. Adapun dia terbuka segala macam, kalau sudah di luar maka itu sudah tidak lagi. Wallahu a'lam. Pertanyaan dari IG Ira Puspita Sari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya kalau kita minta tolong keluarga untuk memasukkan kita pekerjaan? Saya pengen minta tolong om saya untuk membantu memasukkan honor dinas. Ada orang lain yang punya kemampuan, IP-nya tinggi, jurusannya sesuai, cukup syarat. Tapi kemudian karena kedudukan Anda dekat dengan kepala dinas, maka orang yang layak tadi tergeserkan. Ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Lalu kamu mendapatkan gaji, uang tunjangan, THR, maka semuanya menjadi haram. Hanya karena setengah sayap nyamuk. Dunia ini tak lebih, tak kurang daripada tak sampai satu sayap nyamuk. Berebut sayap nyamuk menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Ittaqullah, takutlah kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benar takut. Wallahu a'lam bishawab. Dari IGM Arif Setio Budiaji. Ustaz mau tanya, apakah kalau kita donor darah di PMI saat bulan puasa dapat membatalkan puasa? Donor darah di bulan puasa, darahnya diambil, dikeluarkan, atau memasukkan darah,
maka tidak membatalkan puasa. Begitu fatwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Fatawa Mu'asirah. Saya sudah kumpulkan 3 fatwa ulama: fatwa Syekh Yusuf Qaradawi, fatwa Syekh Ali Jum'ah, fatwa Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Bunga Rampai, 30 fatwa seputar Ramadan. Ada di internet. Allahu a'lam. Dari IG Secah hanya 3. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan extension bulu mata itu haram. Tapi kalau pakai serum yang terbuat dari minyak kelapa atau minyak zaitun boleh tidak Ustaz? Soalnya ini mempertebal dan memanjangkan bulu mata. Yang tidak boleh itu merubah-rubah, mengotak-atik yang tidak normal. Adapun alis bulu matanya kurang lebat, lalu dia pakai kemiri, dia pakai minyak zaitun, maka tidak termasuk dalam kategori hadis yang dilarang. Laknat, hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, la'anallahu al-washimat, Allah melaknat perempuan tukang buat tato, wal mutashimat, minta buatkan tato, wal mutanammisat, mencabut bulu mata, wal mutafallijat, menjarangkan gigi, wal mughayyirat, merubah-rubah ciptaan Allah Ta'ala, operasi plastik, masukkan silikon, otak-atik, ini yang tidak boleh. Adapun dengan yang herbal, normal, tidak mengotak-atik, membuat yang tidak normal menjadi normal. Adapun yang sudah normal diotak-atik sehingga menjadi tidak normal, kita pun ketakutan melihatnya. Ini na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari perbuatannya. Wallahu a'lam bishawab. Rahman 99. Ustaz, saya sering mendengar perkataan orang, kalau sholat di atas bumi, di bawah kolong langit, maka sholat kita tidak sah. Apa makna dari kalimat tersebut? Mohon pencerahannya Ustaz. Sholatnya di atas bumi, di bawah kolong langit, maka tidak sah. Maka semua orang yang sholat di dunia ini sekarang tak ada yang sah, karena sholatnya di atas bumi, di bawah kolong langit. Kalau dipahami secara teks, masih memikirkan segala peristiwa yang terjadi di muka bumi, di bawah kolong langit ini, maka sholatnya tidak sah, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu dia katakan Allah, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Siapa itu? Alladzina hum an sholatihim. Alladzina hum, orang-orang yang mereka itu dalam sholat mereka sahud, lupa, lalai, memikirkan yang ada di atas tanah, yang ada di bawah kolong langit. Ini sebenarnya kata-kata kiasan. Maknanya khusyuklah dalam sholat, menjaga kekhusyuan. Allahu a'lam. Parlagutan. Ustaz Abdul Somad, saya mau tanya, apa hukumnya jika punya proyek ini pembangunan rumah ibadah non-muslim? Halalkah upah yang saya terima dari pembangunan tersebut? Dan bagaimana jika saya dapat proyek buat rumah tinggal yang bukan dari Islam? Kita boleh berhubungan interaksi sosial dengan non-muslim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka tidak memerangi kamu dalam masalah agama, wa lam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, antabarruhum, kamu boleh berbuat baik, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil kepada mereka. Dalam masalah hubungan sosial, hubungan masalah proyek, hubungan masalah perumahan, jembatan. Tapi kalau sudah terkait dalam masalah ibadah, fasilitas ibadah, wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Kita mencari rezeki ini mau berkah, mau baik, untuk makan, untuk menjadi darah daging. Jangan sampai kita mengambil makanan haram, berikan pada saudara-saudara kita untuk urusan ibadah mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan dari IG Agilong 08. Ustaz, saya mau tanya, apa hukumnya seorang mu'allaf masuk Islam berziarah ke makam keluarganya yang non-muslim? Apa hukum dia ziarah ke makam non-muslim itu? Maka hukum ziarah ke makam non-muslim untuk mengambil iktibar, pelajaran mengenang kematian, hukumnya boleh. Idza marartum biquburina wa quburikum,
apabila kamu melewati kubur kita, kubur orang Islam, wa kuburikum, kubur kamu. Ini menunjukkan bahwa kamu melewatinya, tapi tidak melakukan ritual. Tidak ada ritual ibadah di dalamnya. Wala ana a'budu ma'abattum wala antum a'buduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Sebab itu sekedar ziarah mengambil iktibal pelajaran, mengenang kematian, hukumnya boleh. Apa hukumnya mendoakan orang yang tidak seakidah dengan kita ketika masih hidup? Boleh. Dalilnya, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayah kepada kaumku karena mereka tidak tahu, masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia, kita serahkan sama Allah. Tak boleh kita doakan. Dalilnya, Nabi Ibrahim alaihissalam, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, setelah jelas bagi Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, tidak beriman kepada Allah, tabarra'a minhu, maka dia pun berlepas diri. Wallahu a'lam. IG babanya Jose mau tanya, Ustaz, boleh nggak kita megang Quran tapi belum wudu? Oh, lihat di luar Quran ada tulisan la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh disentuh kecuali orang yang suci. Suci maksudnya itu suci dari hadas besar mandi wajib, suci dari hadas kecil berwudu. La yamassuhu illal mutahharun. Tapi ada ustaz ini katanya boleh, dia pakai pendapat Zahiri. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali wudu. Zahiri keluar dari 4 mazhab. Kita ahlu sunnah wal jamaah, bukan Zahiriyah. Wallahu a'lam bishawab. Dari IG Nita Yadi, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa salah kalau seorang istri menginginkan suaminya menikah lagi karena dia belum bisa punya keturunan, walaupun mungkin hatinya akan terluka, supaya suaminya memiliki seorang anak? Fankihu ma tawalakum, nikahilah perempuan yang baik-baik, masna 2, wa thulatha 3, wa ruba 4. Tak ada alasan kena anak dan lain sebagainya. Memang dibolehkan dalam syariat Islam. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tidak sanggup mampu berlaku adil, fawahidah, 1 saja. Oleh sebab itu syaratnya bukan masalah anak tidak anak, tapi berlaku adil. Allahu a'lam.